Perkenalkan, nama saya Ari Christian Elmanik. Saya mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 23 dengan NPM 233510771. Saya dari Universitas Islam Riau. Dan video kali ini saya akan melakukan representasi mengenai video tentang JavaScript modul yang sudah saya review sebelumnya di Programmer Zaman Now. Dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada Mas Eko, dan tidak lupa saya berterima kasih kepada Bapak M. Rizky Fadilah, karena kalau bukan karena beliau mungkin saya masih stuck di paradigma linear, ya, pemrograman yang paradigmanya masih lurus dari atas ke bawah. Ya, itu dia. Mungkin saya langsung aja ke kodenya, langsung saja ke programnya. Jadi pertama-tama itu saya install terlebih dahulu extension live server. Kita bisa langsung cek di extension. Nah, di sini saya udah download sebelumnya ya. Nah, jadi saya nggak perlu download lagi. Nah, tujuannya live server ini supaya nanti ketika kita running code-nya di sebuah browser, itu kita tidak perlu melakukan refresh. Biasanya itu kalau misalkan kita update kode atau program, itu kita biasanya perlu melakukan refresh terlebih dahulu untuk refresh hasil programnya. Nah, dengan live server ini kita nggak perlu lagi ya refresh gitu. Nah, itu ya untuk penjelasan singkat tentang live server. Lalu kita coba implementasi live servernya. Jadi misalnya saya bikin file index.html. Nah, di sini saya coba tes satu hello world. Nah, world nggak tuh. Nah, ini coba kita running. Nah, jadi nanti ketika kita melakukan misalkan kita coba update kodenya dari hello world jadi hello dunia. Nah, nanti dia otomatis mengupdate outputnya. Jadi itu dia implementasi singkat dari live server. Jadi kita coba langsung ke JavaScript modulnya. Yang pertama kita buat JavaScript yang tanpa menggunakan modul ya. Itu saya bikin folder script dulu untuk menyimpan file JavaScript saya. Waduh. Sini saya coba test.js. Nah, jadi di sini saya bikin function terlebih dahulu dengan namanya bebas. Jadi saya coba say hello, lalu parameternya name atau nama lah. Nah, lalu di sini saya bikin console.info. Sini saya bikin halo kita include parameternya, lalu kita coba buat 2 atau 3 fungsi. Lalu sini ada goodbye, lalu kita coba bikin 3 fungsi. Fungsi ketiga di sini kita bikin say greetings, greet ini aja, greet. Lalu di file saya buat file HTML yang baru, kemana nama filenya yaitu tanpa modul, without module.html. Nah, jadi setelah saya membuat without modul ini, jadi
istilahnya without modul ini jadi program utamanya lah ya. Lalu di sini saya bikin with, sebenarnya ini nggak perlu diganti-ganti, biar aja without modul, karena nanti di ini cuma nampilkan judul di atasnya ini aja. Nah, di atas ini nanti berubah. Saya coba kita running. Nah, sini dia berubah. Oke, sekarang coba kita panggil file JS-nya. Caranya kita gunakan tag script, lalu di sini kita bikin source-nya dari mana. Lalu kita masukin alamatnya, yaitu kita masuk ke dalam folder script, lalu masukkan nama file JS-nya. Kemudian untuk memanggil fungsinya kita definisikan sekali lagi tag script-nya ya. Script. Nah, lalu di dalam TypeScript-nya ini, di dalam tag script, di sini bisa langsung kita panggil fungsi yang kita buat tadi. Jadi tadi kita bikin 3 fungsi ya. Ada fungsi say hello, say goodbye, sama say greet. Lalu coba kita bikin say hello. Sini saya bikin Ari nama saya. Lalu di sini ada say goodbye. Lalu di sini ada nama saya juga. Kemudian lalu di sini rapi, saya bikin say greet Manik. Nah, jadi nanti ketika ini kita tes di live servernya di browser, kita cek di konsol ya. Ini ada nah jadi dia akan menghasilkan output di dalam konsol, yaitu halo Ari, halo Christian, halo Manik. Jadi prosesnya gimana? Nah, jadi prosesnya itu sebelumnya kita sudah buat fungsi di dalam JS ya. Jadi untuk memanggil fungsinya ini kita pertama-tama definisikan terlebih dahulu JavaScript-nya. Jadi menggunakan tagline script. Lalu kita masukkan sumbernya itu dari mana. Jadi kan tadi saya bikin ada di dalam folder script, lalu nama filenya. Jadi di sini sesuai ya. Kemudian ini hanya untuk mendefinisikan saja. Jadi maksudnya ketika sudah didefinisikan, file si test ini di dalam test.js ini itu sudah bisa diakses di dalam program utama kita. Namun untuk mengakses isi dari filenya itu, kita perlu melakukan mendefinisikan tag script sekali lagi. Nah, jadi di dalam tag script yang ada di dalam tag body ini, di sini kita memanggil apa fungsinya, apa yang mau kita panggil dari dalam si file JavaScript-nya. Nah, ini untuk tanpa modul ya. Sekarang kita coba yang menggunakan modul. Karena nggak jauh-jauh beda, tapi tujuan fungsinya itu ada, tapi perbedaan dari modul dan tanpa menggunakan modul tuh ada pada efisiensinya. Jadi ketika kita menggunakan modulnya itu bisa kita gunakan secara berulang-ulang, yang mana itu akan menurunkan tingkat terjadinya redundansi kode atau penulisan ulang kode yang sama, sehingga itu akan memberikan kinerja program kita menjadi lebih efektif. Nah, jadi untuk yang menggunakan modul kita bikin di sini dengan modul.html. Lalu untuk file JS-nya di sini saya bikin modul. Nah, untuk sekedar pembeda, kita bisa menggunakan extensionnya yaitu MJS. Nah, sebenarnya nggak ada bedanya, cuman ini sebagai penanda aja, yang mana ini file untuk modul JavaScript-nya, ini file JavaScript-nya. Jadi ada pembedanya. Oke, di sini saya akan menggunakan MJS, modul JavaScript. Nah, kodenya itu sebenarnya nggak jauh-jauh beda. Cuman
untuk memanggil modulnya itu ada query query tertentu. Jadi misalkan di sini saya coba panggil. Nah, jadi untuk membedakannya itu, misal kalau di without modul itu kita langsung mendefinisikan JavaScript-nya, sedangkan ketika kita membuat modul, kita perlu mendefinisikan sebenarnya filenya ini JavaScript atau modul. Nah, kalau misalkan kita bikin seperti ini, dia akan otomatis default sebagai JavaScript. Nah, kita bisa mengedit tipenya itu, memodifikasi tipenya itu bagaimana, seperti apa. Misalnya kita bikin type sama dengan, nah di sini kita bikin modul. Nah, jadi saat kita membuat di sini dia tipenya modul, dia akan tipe filenya itu akan menjadi modul, tidak menjadi JavaScript lagi. Jadi file defaultnya itu sudah dimodifikasi menjadi modul. Nah, setelah kita mendefinisikannya sebagai modul, di tagline yang ada di head, kita perlu mendefinisikan JavaScript itu modul di tagline yang ada di body-nya, tagline script yang ada di tag body. Jadi misalnya contohnya kita bikin di sini sama ya, type terus sini modul. Nah, terus kita coba running. Ini with modul. Nah, jadi di sini dia masih error. Dia bilang say hello is not defined at modul HTML. Jadi katanya say hello ini belum didefinisikan. Kenapa? Jadi katanya di sini say hello-nya ini belum didefinisikan, padahal udah kita definisikan sebelumnya file JS-nya. Nah, jadi hal ini bisa terjadi karena ketika membuat modul itu ada istilah export dan import. Nah, jadi istilah-istilah ini mempunyai tujuannya masing-masing. Jadi misalnya ekspor. Jadi tujuan kita melakukan ekspor itu adalah untuk memberitahu modul-modul yang lain. Misalnya suatu modul itu ada modul yang bisa digunakan. Analoginya seperti misalkan ada file A, dia ngasih tahu ke file B. Si file A ini ngasih tahu ke file B kalau misalkan di dalam si file A ini ada sebuah modul yang bisa digunakan Nah, jadi itu untuk ekspor. Sedangkan import itu untuk mendefinisikan siapa sih sebenarnya yang mengirimkan modul, siapa yang ngasih informasi. Jadi dia akan mencari tahu secara rinci. Jadi mulai dari apa yang akan diterima informasinya itu, misalkan fungsinya kah, atau kelas, atau variabel. Kemudian untuk mengekspornya itu kita masukkan di dalam file JavaScript-nya, karena fungsinya ini yang nantinya akan digunakan oleh si program utama kita. Jadi si modul MJS ini dia ngasih tahu kalau ada nih fungsi yang ada di modul yang bisa dipakai gitu. Jadi di sini dibikin export, lalu sama di sini juga kita bikin export, ini juga. Nah, jadi nanti setelah kita melakukan export gini, di si modulnya ini ngasih tahu kalau misalkan ini bisa dipakai. Nah, jadi untuk memakainya tuh di dalam program utama itu kita bikin di sini import. Nah, tadi kan ada saya jelaskan apa yang akan diterima informasinya. Jadi misalkan di sini saya mau manggil fungsi say hello. Say hello udah diekspor nih. Jadi saya tinggal masukkan aja fungsi yang akan saya panggil itu ya say hello. Say hello. Nah, oke, sekarang informasi yang diterima nih udah ada. Sekarang alamatnya dari mana? Nah, jadi alamatnya itu misalkan kita kasih tahu nih dari mana dia, filenya itu dari mana. Jadi sama kayak ngedefinisikan file JavaScript sebelumnya. Jadi tinggal kita masukkan script.
slash di sini bukan tes lagi, seharusnya modul, tapi modul. Nah, sini modul.mjs. Nah, tapi ini masih salah karena pemberitahuan alamatnya itu harus spesifik. Nah, jadi di sini kita harus menggunakan titik slash. Nah, jadi ini coba kita ini dulu. Oke, ini. Nah, jadi kita akan coba panggil saya hello-nya aja dulu. Nah, di sini dia langsung keluar outputnya hello Ari. Nah, tapi kalau misalkan kita bikin kayak gini, nah dia error karena si say goodbye ini belum didefinisikan di sini, di informasi yang akan diterima itu belum dikasih tahu. Jadi kita coba kasih tahu dulu di sini say goodbye. Nah, jadi dia nanti akan berhasil. Oke, jadi kita coba ke fungsi yang ketiga. Nah, dia error karena belum dipanggil lagi. Nah, sekarang kita coba panggil lagi dia. Say greet. Nah, jadi dia berhasil memanggil semua fungsi yang ada di dalam, berhasil memanggil semua modul yang ada di dalam file modul.mjs. Oke, mungkin ini saja representasi yang bisa saya tampilkan. Dan untuk jika saya kekurangan ketika menjelaskan, saya mohon maaf karena saya juga masih baru belajar, dan saya berterima kasih kepada Bapak M. Rizky Fadila karena sudah memberitahu channel YouTube yang sangat berimpact lah bagi dunia pemrograman saya. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya Ari Christian. Terima kasih.